Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football United, ringan amatiran ala gua. Gua mau bikin review ya mengenai pertandingan tadi antara Wolverhampton menghadapi Manchester United ya. Skornya kita semua udah tahu, Manchester United menang 0-1 melalui gol Mason Greenwood ya. Ya, kita bahas dulu dari starting line up ya. Ini agak sedikit di luar dugaan gua, jujur ya, dengan dimainkannya Rafael Varane dan juga Jadon Sancho dari menit awal ya. Jadi Ole Gunnar ini menggunakan 4-2-3-1, back four-nya Rafael Varane ya, menggantikan Victor Lindelof. Di tengah ini juga agak di luar dugaan ya, Paul Pogba yang dipasangkan dengan Fred, Jadon Sancho di kiri, Daniel James di kanan, Bruno Fernandes dan Mason Greenwood ya di depan. Sementara Wolverhampton ini ya seperti biasanya menggunakan 3-4-3 dengan pemain yang nyaris sama ya. Ya jalannya pertandingan sih menurut gua cukup mendebarkan ya, terutama di 10 menit awal ya, dimana Wolverhampton betul-betul menekan Manchester United ya. Seperti yang gue prediksi, mereka akan bermain buru sergap, high press, high tempo. Dan ya ini membuat Manchester United kalau menurut gue sih cukup kocar-kacir ya. Terutama di 10-5 menit awal ya. Manchester United ini bermain dengan satu defensive midfielder ya, Fred. Dan kelihatan sekali Fred ini kalah ya, kalah pergerakan, kalah dari sisi fisik ya. Jadi cukup sangat kewalahan menghadapi tekanan dan pressure tinggi yang ditampilkan oleh nyaris seluruh pemain Wolverhampton ya, utamanya lini tengah dan juga lini depan ya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana seorang Adama Traore ya, yang unggul dalam sisi fisik dan juga sisi kecepatan, ini mampu membuat bukan hanya Fred tapi juga Luke Shaw ya cukup kewalahan untuk menjaga areanya ya. Dan ya menurut gua skema Wolves ini dengan pasang 5 pemain, dia kan bermain dengan 3-4-3 ya, tapi ketika mereka bertahan dua sayap tengah ini ke belakang sehingga mereka mempunyai 5 pemain belakang ya. Manchester United sendiri pun juga ya terlepas dari tekanan di 10 menit awal dari Wolverhampton itu menemui jalan buntu. Artinya ketika mereka build up serangan dari belakang ke tengah itu terlihat oke ya. Tapi dari tengah ke depan ini sering sekali terhambat karena itu tadi ya, Wolverhampton dengan cepat sekali transisinya dari menyerang ke bertahan ya, dari menggunakan 3 striker, 4 gelandang, 3 belakang ketika mereka menyerang ya. Dan ketika mereka bertahan ini langsung mengadaptasi jadi 5-3-2 ya. Dan ini ya membuat Manchester United juga kesulitan. Dan gua tadi sempat gua tweet juga di Twitter gua ya, pemain-pemain Manchester United tuh kalau gua lihat seperti malas gerak ya. Dan ini mengakibatkan itu tadi susah untuk menemukan celah atau ruang ya. Di sampingnya itu tadi sih disiplinnya para pemain Wolverhampton dalam menjaga daerahnya ya. Jarak pemain Manchester United satu dan lain ini juga renggang dan ini juga menyulitkan ya. Jadi kalau pemain kayak Pogba mendistribusikan bola itu juga mengalami kesulitan karena apa ya? Pemain Wolverhampton menumpuk sementara pemain Manchester United pun juga tidak bergerak. Sudah tidak bergerak, mereka justru lebih tidak mendekat untuk minta bola, tapi justru itu tadi ya, jarak terlihat renggang sehingga ketika diumpan jauh ya dengan mudah dibaca oleh pemain Wolverhampton ya. Tapi ada sisi positif ya, terutama di akhir-akhir babak kedua di mana ya lini belakang Manchester United tuh semakin terlihat kokoh ya, utamanya dengan hadirnya seorang Rafael Varane yang memberikan itu tadi banyak pengaruh ya di lini belakang dari Manchester United. Kalau gue lihat secara statistik ya di babak pertama ini ya Wolverhampton sangat menguasai, harusnya mereka bahkan bisa unggul 3 gol ya. Di kurang lebih 15 menit awal tercatat mereka memiliki 9 shots, 3 on target ya. Big chances-nya ada 1, berbanding Manchester United 5 shots dan 0 on target ya. Sekalipun ball possession
dikuasai oleh Manchester United ya. Dan kalau gue saksikan juga, gue lihat posisi dari kecenderungan posisi ya dari pemain Manchester United ini di lini kanan itu itu sangat buruk ya, gimana kerjasama antara Aaron Wan-Bissaka dan Daniel James itu mampet ya, tidak berjalan ya, tidak sinergi, dan sering sekali akhirnya jadi mati kutu sendiri ya. Memasuki babak kedua ya, Manchester United lebih menguasai possession ya, lebih mau atur tempo, tidak termakan temponya Wolverhampton yang ingin bermain cepat dengan pressure tinggi ya. Dimana ini yang Manchester United kelabakan di 10 menit awal ya. Tapi gua ngeliat di 15 menit awal ini ya bener-bener take the time ya, katakanlah ya. Bener-bener atur tempo, tidak, kalau build up tuh bener-bener dari belakang dengan enak ya. Dan ini dengan tidak langsung mengakibatkan Manchester United itu dengan enak menguasai possession ya, walaupun di lini depan itu masih buntu ya, terbentur, karena ketika Manchester United menguasai bola, Wolverhampton ini ya seperti gue bilang tadi ya, menempatkan 5 pemain di belakang ya. Di menit 53 Daniel James akhirnya ditarik keluar, Cavani dimasukkan. Nah, ketika Daniel James ini ditarik, Cavani ditaruh di depan, kanan diisi Mason Greenwood. Dan ya, pada saat itu gue berpikir ini akan lebih hidup ya lini kanan, dan memang ini yang terjadi ya. Dengan masuknya Cavani dan Mason Greenwood ke kanan, serangan Manchester United lebih variatif ya. Dan ada yang membedakan dengan babak pertama, yaitu tadi pemain Manchester United ini lebih mobile ya, mobilitasnya lebih tinggi, artinya mereka lebih mau bergerak, lebih mau buka ruang ya, cari ruang untuk memudahkan pemain, utamanya pemain tengah ini dalam mendistribusikan bola ya. Terlihat lebih cair di babak kedua ya. Pada menit ke-58 ini ada momentum ya, umpan keren dari seorang Paul Pogba ke Bruno ya. Skemanya sudah bagus tapi gagal untuk dimanfaatkan ya. Masuk ke menit 60 ini ada build up, dan serangan United ini lebih rapi ya, aliran bola juga lebih lancar ya, pergerakan pemain juga lebih dinamis ya. Tapi tetap Wolverhampton ini juga ketika melakukan serangan balik, mereka pun juga memiliki kemampuan atau memiliki daya yang cukup bahaya ya, terutama dari seorang Adama Traore ya. Dan betul saja, dari sebuah skema serangan di sebelah kanan, lalu bola out dan ada corner ya di menit ke-68, dan beruntung kita memiliki David De Gea yang mampu melakukan double save ya. Bola udah disundul oleh Saiss, ditangkis David De Gea, lalu mantul di Saiss, tendang lagi, masih bisa diselamatkan oleh David De Gea. Bola bergulir, diselamatkan oleh Varane sebelum akhirnya dibuang oleh pemain United ya. David De Gea dalam pertandingan ini bermain luar biasa ya. Gua mencatat kurang lebih ada sekitar 4 penyelamatan penting ya, yang menurut gua itu betul-betul bisa mengubah hasil pertandingan ya. Dan David De Gea penampilan seperti ini tuh sudah dari ketika melawan Southampton ya. Di sisi lain ini bagus, tapi di sisi lain juga ya seperti 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu ya, dimana kita mengandalkan David De Gea ya. Walaupun ini kan kerja tim juga, tapi maksud gue begini, ya lini belakang memang betul kokoh, tapi ya itu tadi ya, David De Gea masih bekerja keras. Artinya lini belakang harus lebih, walaupun sudah kokoh, tapi harus lebih diperkokoh lagi ya. Gue melihat sentral tengah ini sudah bagus, seperti pertandingan lawan Southampton ya. Back sayap kanan dan kiri dalam pertandingan ini yang tidak bermain secara bagus maksimal ya. Di menit ke-70 akhirnya Anthony Martial ini masuk menggantikan Jadon Sancho ya. Jadon Sancho ditempatkan di kiri, Martial juga akhirnya menggantikan Jadon Sancho di kiri. Untuk seorang Jadon Sancho sendiri sih gue melihat ya masih sering bingung baik seorang Jadon Sancho-nya maupun juga pemain-pemain lain ya, bagaimana bekerja sama dengan Jadon Sancho. Jadi secara general gua belum melihat efek lebih dari seorang Jadon Sancho di pertandingan ini ya, sekalipun dia bermain dari menit awal. Setelah itu yang gua catat adalah ya serangan-serangan balik dari Wolverhampton lama-kelamaan ini mulai turun ya daya bahayanya katakanlah. Dan ini gue curiga karena karena faktor fisik ya, karena mereka bermain dengan tempo tinggi
sedari awal ya, dan ini mampu dimanfaatkan dengan Manchester United dalam melakukan serangan balik gantian ya. Ya akhirnya di menit ke-80 ada momentum ya, katakanlah perebutan bola Paul Pogba dan juga Neves yang banyak diperdebatkan apakah itu pelanggaran atau tidak ya. Cuman menurut gua ya wasit punya pemandangan sendiri, kita bisa debat sampai pagi sih. Tapi ya akhirnya bola jatuh ke Varane. Varane memberikan bola ke Greenwood drive ya. Ini sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Daniel James di babak pertama, di mana seorang Mason Greenwood lebih berani melakukan penetrasi dan drive, dan ya berhasil ya, syutingnya cukup keras sekalipun sudah berusaha untuk diselamatkan kiper ya. 1-0 Manchester United. Ya setelahnya terjadi sedikit jual beli serangan ya, tapi Manchester United yaitu tadi ya mampu dengan kokoh bertahan, sementara Wolverhampton ya terlihat memang semakin turun ya fisiknya ya, memasukkan beberapa pemain penyerang, tapi tetap akhirnya Manchester United berhasil mengamankan kemenangan 1-0 ya. Bagaimana kemenangan ini ya, banyak yang memberikan komentar ya di sosial media tentang bagaimana Fred yang cukup buruk ya. Gue setuju Fred bermain cukup buruk di pertandingan ini, tapi ya kenapa dia bermain seperti itu? Kalau menurut gue karena ya dia bekerja sendirian ya, harus menghadapi Ruben Neves, Joe Moutinho, Adama Traore, di backup dengan Luke Shaw. Tapi sayangnya Luke Shaw juga tidak tampil seperti biasanya ya. Gue ngelihat Luke Shaw sering terlambat turun ke belakang ya, sementara kita tahu untuk mengandalkan seorang pemain lain berupa Paul Pogba ya, kita tahu daya bertahan Paul Pogba tidak bagus-bagus banget ya. Jadi kinerja seorang Fred ini memang buruk, tapi juga didukung oleh pemain-pemain lain kalau gua melihat ya. Jadi ini kolaborasi dari beberapa pemain ya, yang akhirnya terlihat Fred lebih menonjol yang buruk ya. Fred menurut gua ya memang ada kontribusinya juga, beberapa kali melakukan intercept ya, clearance, tackling menurut gua yang cukup baik, tapi overall ya cukup keteteran dalam bertahan, dan ketika build up serangan juga tidak begitu bagus ya, which is kalau menurut gua wajar karena build up serangan perannya lebih dikasih ke seorang Paul Pogba ya. Apakah ini membuktikan kita butuh defensive midfielder? Ya realistis aja ya, dengan datangnya Cristiano Ronaldo kemarin sih nampaknya cukup berat bagi Manchester United untuk mendatangkan pemain baru lagi ya, baik itu di gelandang bertahan atau posisi lain. Opsi bagi seorang Ole Gunnar adalah ya memanfaatkan pemain-pemain yang ada ya, macam kayak Donny van de Beek, Matic, atau nanti Scott McTominay ya, atau mungkin juga bisa mencoba pemain-pemain lain di sisi gelandang bertahan ya. Cuman ya dengan amatiran ala gue, Ole Gunnar harus intinya memanfaatkan, meningkatkan pemain-pemain yang ada di defensive midfielder ini ya, karena kecil kemungkinan akan datang pemain baru. Apakah gue puas dengan permainan tadi? Ya antara puas dan tidak ya. Puas karena kita menang, puas karena di babak kedua jauh lebih baik daripada babak pertama. Kurang begitu puas karena ya itu tadi ya, banyak sekali sebenarnya peluang emas dari Wolverhampton yang seharusnya kalau mereka lebih tenang mungkin mereka bisa mencetak mungkin 1 atau bahkan 2 gol yang mungkin membawa kemenangan gitu loh. Tapi seperti yang gue bilang di preview, bahwasanya Wolverhampton ini walaupun kalah di 3 pertandingan secara beruntun ya, terutama kemarin ketika menghadapi Tottenham Hotspur, mereka juga kalah kurang lebih dengan cara yang sama ya. Artinya memang ya mereka punya PR ya di lini depan ya, untuk menyelesaikan peluang-peluang yang sebenarnya harusnya bisa diselesaikan menjadi gol, tapi ya ada sisi keberuntungan juga sih di sana. Tapi overall kalau kita ngomong secara teknis ya mereka kurang di situ ya. Setelah ini Manchester United akan bermain kandang ya, memang akan jeda dulu. Premier League ini nanti di tanggal 11 ya, Manchester United akan kandang menghadapi Newcastle United. Kabarnya Cristiano Ronaldo akan diperkenalkan. Dengan kemenangan ini Manchester United sekarang bertengger ya di peringkat ketiga dengan nilai 7 ya, 2 kali menang sekali seri, memasukkan 7 kebobolan 2. Tottenham Hotspur masih jadi yang terbaik dengan nilai 9, disusul oleh West Ham ya.
Di bawah Manchester United ada Chelsea, Liverpool, Everton, dan juga Manchester City di peringkat ke-7 ya. Masih kita belum bisa lihat ini 3 pertandingan awal, masih banyak yang akan bisa terjadi. Kita tunggu seperti yang gue bilang ya, paling tidak 10 pertandingan sebelum ya kita bisa lebih meraba-raba lagi bagaimana kurang lebihnya nanti kompetisi ini akan berjalan ya. Again, Manchester United walaupun bermain tidak begitu maksimal ya, tidak maksimal, tapi ya bisa memetik 3 poin 1-0. Satu sisi lagi, sorry, sebelum gue akhiri video ini, gue juga melihat bagaimana mentalitas pemain United cukup bagus ya di pertandingan ini. Walaupun ya kena pressing yang cukup ketat dari pemain-pemain Wolverhampton ya, baik itu dari sisi teknis, sisi kecepatan, dan juga sisi fisik ya. Tapi ya Manchester United masih memperlihatkan itu tadi ya, mentalitas yang bagus dalam memberikan perlawanan yang akhirnya mampu memberikan kemenangan 1-0 3 poin bagi Manchester United. Kurang lebih demikian review pertandingan Wolverhampton lawan Manchester United. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Tetap ikutin Football United, jangan lupa like and subscribe-nya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.